Sumpah? Iya. Aku aja belum nonton Avatar 3. Ih, parah banget. Ya, aku harus nonton Avatar 3 dulu. Kenapa? Aku lagi stres banget. Aku habis googling. Ternyata aku dibilangin kecemasan anxiety. Sumpah, aku pusing banget. Ini bener ya? Kayaknya Wah, bener deh. iya deh. Coba apa aja sih ininya? Perut mulas sebentar. Oh iya, kamu suka ngeluh nggak sih? Iya. Kemarin iya nggak sih? Iya, aku dari kemarin Coba tahu. deh cari-cari psikolog deh. Kayaknya ini udah bener deh, tapi yang aku lihat udah bener tahu. Kamu udah coba cek? Enggak, tapi dia bilang bener banget katanya. Aku udah gemetaran, udah badan lemes, udah mules lagi. Kamu harus cepet cek dulu berobat deh, ahlinya deh. Iya. Ya, kita cari kenalan deh. Ini Ya ampun. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yuk, duduk. Kita tadi di sana macet banget kok. Kenapa nih? Ini si Ayla, dia deh. iya dia habis ngecek nih di CCTV. Coba Ayla. Tuh kan bener banget, aku tuh udah mules, udah gemetaran, badannya udah lemes tau. Coba sekarang Ayla ceritain deh gimana asal muasal ini gimana. Awalnya gimana? Jadi gitu, gimana ya? Aku bingung banget. Jadi gini guys, sebagai mahasiswa psikologi, khususnya kita yang sudah masuk semester 3, kita sudah mempelajari berbagai macam materi, diantaranya ada kesehatan mental dan juga psikologi abnormal. Tak jarang juga kita melihat di media sosial seperti TikTok dan Instagram, serta buku DSM-5 dan juga PPDGJ. Hal ini yang membuat kita sering self-diagnosis. Apa sih itu self-diagnosis? Video ini berjudul self-diagnosis, di mana kita membahas fenomena ketika mahasiswa psikologi mulai menafsirkan pengalaman pribadinya ke dalam sebuah gangguan-gangguan psikologis. Pembahasan ini tidak bertujuan untuk menghakimi, melainkan sebagai ruang refleksi dan belajar bersama. Apakah hal tersebut dibenarkan atau ternyata salah ya? Kenapa sih kita sebagai mahasiswa psikologi rentan melakukan self-diagnosis? Sebagai mahasiswa psikologi, kita sedang berada dalam proses memahami diri sekaligus memahami ilmu. Kondisi tersebut dapat memunculkan kecenderungan untuk mengkaitkan pengalaman pribadi dengan label diagnosis. Mahasiswa psikologi rentan melakukan self-diagnosis bukan karena kurang paham, tetapi karena sedang berada di fase transisi pengetahuan, yaitu mengetahui cukup banyak untuk mengenali gejala, tetapi belum cukup matang untuk melakukan diagnosis secara profesional. Terus kalau gitu penanganannya gimana sih? Yang pertama, hindari mencari tahu penyakit hanya melalui internet. Pernah nggak sih kalian tuh misalnya ngerasa perubahan suasana hati kalian itu naik turun dalam waktu seminggu bahkan 3 bulan? Terus ketika kalian cari di mesin pencarian seperti Google, hasilnya itu pasti ngeri banget. Yang muncul apa? Bipolar, ya nggak? Nah, internet itu sebenarnya tuh luas banget. Tapi dia tuh nggak tahu perjalanan hidup kalian itu seperti apa. Informasi yang di internet itu cuma secara umum aja, bukan jawaban yang tepat untuk kondisi personal kalian. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat, kalian cerna dulu gitu. Yang kedua, jangan melakukan tes kesehatan mental yang tersebar di internet. Nah, sekarang banyak banget kan tuh kuis atau tes di medsos yang judulnya cek tingkat depresi kamu. Padahal alat tes psikologi yang asli itu gak segampang itu loh prosesnya. Tes di internet seringkali nggak akurat dan cuma bikin kita makin cemas tanpa solusi yang jelas. Skip aja deh tes-tes yang sumbernya gak jelas. Yang ketiga, jangan jadikan penderita gangguan mental lain sebagai rujukan. Mungkin kita tuh punya teman yang memang sudah didiagnosis bipolar. Terus kita ngelihat ciri-ciri yang dia alami itu mirip banget sama yang kita alami. Jadi kita langsung ngerasa,
oh kayaknya aku juga bipolar deh. Eits, jangan salah, kondisi mental setiap orang itu unik. Meskipun gejalanya mirip, penyebab dan penanganannya bisa beda. Jangan pakai kacamata orang lain buat nilai diri kita sendiri. Yang keempat, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Melihat hidup orang lain yang kelihatan sempurna di medsos tuh sering bikin kita ngerasa kurang atau gagal. Perasaan membanding-bandingkan ini adalah racun buat kesehatan mental. Mending fokus aja sama proses dan kebahagiaan kamu sendiri. Karena setiap orang punya garis start dan finish yang berbeda-beda. Yang terakhir, ini yang paling penting, konsultasi pada ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater. Kalau mobil kita rusak, kita pasti langsung ke bengkel. Kalau mental lagi capek atau bingung, ya ke ahlinya, ke psikolog atau psikiater. Ke psikolog dan ke psikiater itu bukan tanda kita tuh gila atau lemah, tapi justru tanda kita peduli sama diri kita sendiri. Mereka itu punya alat dan ilmu yang valid buat bantu kita nemuin jalan keluar. Terus apa sih perbedaannya self-awareness dan diagnosis klinis? Perbedaan self-awareness dan diagnosis psikologi klinis. Nah, kesadaran terhadap kondisi emosi merupakan langkah awal yang positif. Namun, diagnosis klinis merupakan profesional yang melibatkan asesmen menyeluruh, observasi longitudinal yang melibatkan serta pertimbangan konteks dan budaya sosial. Sebagai mahasiswa psikologi, kita justru diharapkan memiliki kehati-hatian dalam menggunakan istilah diagnosis. Memahami kesehatan mental bukan berarti memberikan label pada diri kita sendiri. Proses belajar psikologis seharusnya membantu kita menjadi lebih reflektif dan juga empatik, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Apabila terjadi pengalaman psikologis yang dirasa dapat mengganggu kegiatan sehari-hari, mencari bantuan profesional merupakan langkah yang bijaksana, dan itu adalah langkah yang utama.